Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Bencana nuklir Fukushima Daiichi adalah bencana pembangkit listrik nuklir terbesar kedua setelah bencana nuklir Chernobyl pada 1986. Bencana nuklir Fukushima terjadi setelah terjadi bencana alam dahsyat, yakni gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas bagaimana bisa bencana nuklir Fukushima Daiichi terjadi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Reaktor pembangkit listrik energi nuklir Fukushima Daiichi terletak di prefektur Fukushima, Jepang. Pembangkit energi Fukushima Daiichi menggunakan reaktor air mendidih atau BWR dan memiliki 6 reaktor fisi berbahan bakar uranium dioksida yang menggunakan batang kendali sebagai moderator untuk menghambat reaksi fisi berantai saat panas fisi dihasilkan. Reaktor BWR Fukushima Daiichi memanfaatkan air untuk kemudian dipanaskan dalam inti reaktor yang dibantu oleh reaksi fisi hingga air tersebut berubah menjadi uap dan naik ke bejana reaktor bagian atas sebelum uap-uap tersebut kemudian disalurkan ke generator untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Setelah dimanfaatkan untuk memutar turbin, sisa-sisa uap dalam generator kemudian dimasukkan ke kondenser. Uap tersebut dikondensasikan atau diubah kembali menjadi air hingga disirkulasikan lagi ke dalam reaktor, dan begitu seterusnya. Bencana nuklir Fukushima terjadi ketika Jepang dilanda gempa dan tsunami pada 11 Maret 2011. Pada hari itu diketahui hanya reaktor 1, 2, dan 3 yang beroperasi, sementara 3 sisanya tidak aktif. Sebenarnya reaktor Fukushima dirancang untuk tahan gempa, tapi tidak untuk terjangan tsunami. Terbukti setelah terjadi gempa, 3 reaktor yang aktif tersebut dapat dimatikan secara otomatis oleh sistem darurat reaktor. Tak ada masalah berarti waktu itu, karena meski reaktor dimatikan, proses pendinginan inti dalam reaktor terus berjalan karena adanya generator diesel darurat yang masih bisa menyuplai daya untuk menghidupkan pompa penyuplai air berpendingin untuk mendinginkan reaktor yang sudah tidak aktif. Karena diketahui meski reaktor sudah tidak aktif, sisa panas fisi masih akan terus terjadi. Tapi masalah sebenarnya muncul saat gelombang tsunami 15 meter datang sekitar 41 menit kemudian. Tsunami tersebut menerjang PLTN Fukushima, menghancurkan banyak bagian, termasuk sistem pompa pendingin yang kala itu bertugas mendinginkan sisa panas dari inti 3 reaktor yang sudah tidak aktif. Tsunami juga merusak generator darurat yang menyuplai daya darurat untuk mengamankan reaktor. Situasi tersebut membuat reaktor 1, 2, dan 3 dalam kondisi darurat yang super berbahaya. Ketika semua sistem tidak berfungsi, pastinya sisa panas inti nuklir dalam reaktor akan terus aktif. Ketika sisa panas inti reaktor tak mampu didinginkan, ancaman ledakan pun di depan mata. Karena sisa panas dalam inti reaktor akan menghasilkan uap yang berlebih yang bisa meledakkan reaktor. Hal yang bisa dilakukan oleh para pekerja dan insinyur hanya mendinginkan reaktor dengan cara manual, dengan penyemprotan melalui selang-selang manual, penyiraman reaktor dari helikopter pengangkut air, dan lain-lain. Ribuan orang panik saat itu. Militer, pemadam kebakaran, SAR, polisi, kemudian bekerja sama. Ratusan ribu warga di sekitar PLTN langsung dievakuasi pada pukul 7.30 malam saat situasi darurat nuklir dikeluarkan. Dan benar saja, mimpi buruk pun akhirnya terjadi. Tepat 1 hari setelahnya, pada 12 Maret pukul 3 atau setengah 4 sore, uap yang dihasilkan oleh sisa pemanasan inti pada reaktor 1 kemudian tak terkendali hingga menciptakan suhu yang sangat tinggi yang membuat
penampang bahan bakar uranium pecah dan meleleh hingga jatuh ke dasar reaktor. Panas dan uap yang tak terkendali meledakkan reaktor 1, melemparkan atap penutup reaktor dan melepaskan gas mulia, aerosol, hidrogen, dan beberapa unsur produk peluruhan radioaktif yang sangat mematikan yang terus menguap ke udara hingga mengkontaminasi wilayah di sekitarnya. Selain reaktor 1, kemudian reaktor nomor 3 juga meledak pada tanggal 14. Disusul pada tanggal 15, reaktor nomor 2 juga kolaps, meledakkan pipa penampang bawah reaktor yang membuat kebocoran air radioaktif hingga mencemari laut dan pantai di sekitar reaktor tersebut. Ya, kebocoran reaktor terus terjadi selama berbulan-bulan hingga beberapa tahun setelahnya. Miliaran dolar telah pemerintah Jepang gelontorkan untuk masalah tersebut. Kontaminasi radioaktif di wilayah prefektur Fukushima mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat luar biasa. Tak ada orang yang mau membeli barang-barang yang dihasilkan dari wilayah Fukushima, termasuk hasil pertanian, industri, peternakan, bahkan produk perikanan, karena imbas kontaminasi radioaktif. Barulah sekitar 2016, 5 tahun setelahnya, panas peluruhan reaktor 1 hingga 3 akhirnya menurun. Tapi barulah nanti 2023 pembuangan puing-puing sisa reaktor Fukushima Daiichi bisa dilakukan. Ya, bencana nuklir Fukushima Daiichi adalah yang terbesar kedua setelah bencana dahsyat reaktor PLTN Chernobyl Uni Soviet pada 1986. Garis besar dan kesamaan kedua bencana nuklir tersebut adalah tentang masalah pendinginan inti reaktor yang gagal. Jika pada tragedi Chernobyl, kesalahan manusia menyebabkan kerusakan pompa penyuplai air pendingin yang menyebabkan akumulasi panas visi hingga menciptakan ledakan, seperti yang Profesor Kardus jelaskan dalam konten sebelumnya tentang tragedi Chernobyl. Dalam tragedi Fukushima, bencana alamlah atau tsunami yang merusak pompa dan generator hingga membuat proses pendinginan reaktor gagal. Ya, dan berikut adalah informasi tentang tragedi bencana nuklir Fukushima. Profesor Kardus dari sisa PLTN Fukushima Daiichi mengabarkan